Pada Februari 1989, sebuah dusun kecil di Lampung, rata dengan tanah dalam hitungan jam. Bukan karena bencana alam, tapi karena api dan peluru. Ratusan nyawa hilang, tapi selama 3 dekade, kejadian ini seolah-olah tidak pernah ada di buku sejarah sekolah. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Talang Sari. Pertanyaannya sederhana. Kenapa sebuah kelompok pengajian di desa terpencil harus dihadapi dengan kekuatan militer penuh? Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kepulan asap itu? Mari kita pahami pelan-pelan. Untuk memahami kenapa peristiwa Talang Sari bisa terjadi, kita harus balik ke suasana tahun 80-an. Waktu itu, pemerintah Orde Baru punya aturan main yang sangat ketat. Semua organisasi, apapun bentuknya, wajib pakai satu ideologi, asas tunggal Pancasila. Kalau ada yang menolak atau menyimpang dari ideologi Pancasila, labelnya cuma satu, musuh negara. Talang Sari 3, dusun di desa Rajabasa Lama, Lampung Timur, saat itu Lampung Tengah, adalah daerah transmigran dengan kehidupan yang terikat pada pertanian dan ajaran Islam. Pada akhir 1988, muncul kelompok yang dipimpin oleh Warsidi, seorang guru Al-Quran, yang membentuk komunitas bernama Jamaah Mujahidin Fisabilillah. Mereka hidup secara eksklusif, berlatih bela diri, dan menolak mengakui asas tunggal Pancasila, kebijakan pemerintah Orde Baru, yang memaksa semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar. Sejak Januari 1989, warga sekitar mulai khawatir. Anggota kelompok sering bersikap kasar, tidak mau bergaul, dan banyak pendatang dari luar datang tanpa melapor. Pada 1 Februari 1989, Kepala Dukuh Karangsari mengirim surat ke Koramil W. Jepara, Kapten Sutiman. Ia melaporkan kegiatan mencurigakan kelompok tersebut. Pada 6 Februari 1989, melalui musyawarah pimpinan kecamatan, Muspika, rombongan aparat yang dipimpin oleh Maijen E.O. Sinaga, Kepala Staf Kodim Lampung Tengah, dan Kapten Sutiman datang ke kompleks kediaman pengikut Warsidi untuk meminta keterangan. Saat tiba, mereka diserang dengan panah dan golok. Dalam bentrokan tersebut, Kapten Sutiman tewas. Kematian Kapten Sutiman membuat Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Kolonel A.M. Hendro Priyono, memutuskan untuk melakukan operasi penertiban skala besar. Tidak ada lagi ruang diskusi. Malam itu, pasukan militer dari Korem 043 Garuda Hitam sudah mulai mengepung desa. Logikanya mungkin begini, satu nyawa aparat hilang, balasannya adalah satu kampung. Ini yang bikin situasi jadi sangat tidak seimbang. Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, 3 peleton tentara dan 1 peleton Brimob tiba di pusat gerakan kelompok Warsidi dengan kendaraan lapis baja, helikopter, dan senjata api termasuk bom napalm. Menurut laporan Kontras, aparat tidak memberikan peringatan sebelum menyerang dan memaksa seorang anggota muda kelompok untuk membakar gubuk di mana banyak warga terjebak. Beberapa saksi menyatakan, kelompok itu juga membakar gubuk sendiri dan mencegah warga melarikan diri. Saat subuh tiba, api menyebar ke seluruh dusun. Rumah, masjid, dan pondok pesantren ludes terbakar. Orang-orang yang berada di dalam terjebak, ada yang mencoba lari keluar, tapi disambut peluru. Ada ibu-ibu dan anak-anak yang hanya bisa meringkuk di dalam rumah yang sedang terbakar. Saksi mata menceritakan bagaimana suara teriakan, minta tolong hilang ditelan suara tembakan. Data resmi Komnas HAM mencatat,
130 orang terbunuh, termasuk anak-anak, wanita hamil, dan lansia. 77 orang dihilangkan paksa, 53 orang haknya dirampas, dan 46 orang disiksa. Kontras juga melaporkan 78 orang hilang paksa yang sampai sekarang belum ditemukan. Banyak korban adalah warga biasa yang hanya berkunjung untuk pengajian. Dampaknya bertahan lama. Anak-anak menjadi yatim, keluarga terpecah belah, lahan pertanian terlantar, dan warga yang selamat dilabeli sebagai orang lokasi yang mengalami diskriminasi. Setelah kejadian, Talang Sari jadi wilayah terlarang. Siapapun yang berani bicara bakal diciduk. Korban yang selamat bukannya ditolong, malah dipenjara dengan tuduhan makar. Keluarga korban hidup dalam ketakutan selama belasan tahun. Mereka dicap sebagai keluarga pemberontak, susah cari kerja, dan dikucilkan secara sosial. Butuh waktu lama sampai akhirnya Komnas HAM menetapkan ini sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi sampai detik ini, keadilan yang sesungguhnya masih terasa sangat jauh. Pelaku-pelakunya masih bebas, bahkan banyak yang punya karier politik cemerlang. Pengakuan resmi dari negara muncul baru-baru ini. Tapi bagi para lansia yang kehilangan anak dan suaminya di Talang Sari, pengakuan saja tidak cukup untuk menghapus trauma kebakaran subuh waktu itu. Tragedi Talang Sari tetap menjadi babak gelap dalam sejarah Indonesia. Sejarah itu bukan cuma soal angka atau tanggal, tapi soal kemanusiaan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan berpendapat, serta komunikasi terbuka antara pemerintah dan warga. Meskipun lebih dari 3 dekade telah berlalu, ingatan terhadap korban tetap hidup. Setiap tahun, pada 7 Februari, mereka mengadakan upacara peringatan di lokasi bekas pondok pesantren, dengan harapan keadilan akhirnya tercapai. Menolak lupa bukan berarti ingin mengungkit luka lama, tapi supaya kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang sama di masa depan. Tragedi ini adalah bagian dari identitas bangsa ini. Pahit memang, tapi harus tetap diceritakan apa adanya. Bagaimana menurutmu tentang peristiwa ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.